Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PowerPoint sejarah peminatan tentang runtuhnya USSR dan runtuhnya Jerman Timur. Baiklah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas runtuhnya USSR terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Politik Glasnost dan Perestroika Mikhail Sergeyevich Gorbachev. 2. Runtuhnya Pakta Warsawa dan USSR. 3. Dampak runtuhnya USSR bagi dunia. Untuk runtuhnya Jerman Timur terbagi menjadi 4. 1. Pecahnya Jerman. 2. Reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur. 3. Runtuhnya tembok Berlin. 4. Pengaruh bersatunya Jerman bagi kehidupan sosial dan politik global. Pengertian USSR. USSR adalah negara komunis terbesar di dunia pada masa itu. Pembentukan Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di kota Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Pakta Warsawa terdiri dari yaitu Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Cekoslowakia. Di sini juga terdapat penyebab runtuhnya USSR dan dampak runtuhnya USSR. Untuk penyebab runtuhnya USSR, A. Munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. B. Di kalangan partai komunis dan pemerintahan. C. Munculnya gerakan separatisme di negara-negara bawahan Uni Soviet. Untuk dampak runtuhnya USSR, A. Berakhir Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat. B. Muncul 15 negara di kawasan Eropa Timur. C. Menandai kehancuran sistem komunisme di dunia. Baiklah, kita juga akan membahas bagian-bagian runtuhnya USSR. Yang pertama yaitu politik Glasnost dan Perestroika Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Pada tanggal 11 Maret 1985, Mikhail Sergeyevich Gorbachev terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PKUS. Gorbachev terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PKUS. Glasnost dan Perestroika adalah jargon politik yang digunakan Mikhail Gorbachev untuk memimpin Uni Soviet selama 6 tahun dari tahun 1965 sampai 1991. Untuk bagian kedua yaitu runtuhnya Pakta Warsawa dan USSR. Berikut ini kronologi runtuhnya Uni Soviet dan USSR. A. Pada tahun 1967 terdapat yaitu Glasnost dan Perestroika, demokratisasi USSR yang membuka diri bagi kemajuan ekonomi dan politik Uni Soviet. B. Pada tahun 25 Mei 1989, Gorbachev menjadi Presiden USSR dan terpilih sebagai ketua tertinggi. C. Rakyat yang tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. D. Pemerintahan yang totaliter. E. Kemiskinan melanda Uni Soviet. F. Kebijakan Gorbachev. G. Bubarnya Pakta Warsawa. Untuk bagian ketiga sendiri yaitu dampak runtuhnya USSR bagi dunia. Yang pertama, berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur. Yang kedua, banyak negara-negara pecahan Uni Soviet yang langsung memerdekakan diri menjadi negara yang demokrasi. Yang ketiga, runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur seperti Rumania, Polandia, Hongaria, dan Jerman Timur. 4. Amerika Serikat tampil sebagai negara adidaya karena kemenangannya dalam Perang Dingin melawan USSR. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang runtuhnya Jerman Timur. Runtuhnya Jerman Timur terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pecahnya Jerman. Berdasarkan konferensi Potsdam tanggal 2 Agustus 1945, Jerman terpecah menjadi 2 bagian sebagai berikut. A. Jerman Barat di bawah pendudukan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. B. Jerman Timur di bawah Uni Soviet. Pembagian Jerman juga berakibat pada pembagian ibu kota Jerman. Kota Berlin yang terpecah menjadi 2 bagian yaitu Berlin Barat dan Berlin Timur. Berlin Barat di bawah pendudukan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sedangkan Berlin Timur menjadi wilayah ibu kota Jerman Timur di bawah pendudukan Uni Soviet. Bagian yang kedua yaitu reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur.
Pada awal tahun 1990, muncul ide penyatuan Jerman. Ide itu muncul dari pertemuan di Ottawa pada bulan Februari 1990 yang diikuti oleh keempat menteri luar negeri dari negara-negara pemenang Perang Dunia II dan kedua menteri luar negeri dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Untuk bagian ketiga, runtuhnya tembok Berlin. Tembok yang paling terkenal adalah sebuah tembok pembatas terbuat dari beton yang dibangun oleh Republik Demokratik Jerman yang memisahkan antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Untuk bagian keempat yaitu pengaruh bersatunya Jerman bagi kehidupan sosial dan politik global. Pernyataan Jerman merupakan salah satu global berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Meskipun reunifikasi Jerman telah berlangsung sukses, namun persoalan perekonomian Jerman dalam tahun-tahun pertama setelah penyatuan sangat berat ini disebabkan karena adanya kesenjangan perekonomian di mana Jerman Timur harus menyesuaikan perekonomiannya dengan Jerman Barat.